Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat Buya dan para pemirsa Wamimah TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Bersama saya Imron Rosyadi, sesaat lagi kita bersama-sama akan menyimak pembacaan puisi yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Buya Abdus Syakur Yasin MA, pengasuh Pondok Pesantren Sadang Pinggan, Sukagumiwang, Indramayu. Adapun puisi malam ini berjudul Kemana Tujuanmu. Para sahabat Buya dan para pemirsa televisi Wamimah TV yang berbahagia, saksikan terus kajian dan puisi Buya Syakur di YouTube Wamimah TV dengan official channel KH Buya Syakur Yasin MA. Dan jangan lupa untuk memberikan like and subscribe channel tersebut. Klik tanda lonceng sehingga Anda akan mendapatkan notifikasi tentang kajian dan puisi Buya yang terupdate. Dan bila mana sangat bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini ingin saya bacakan puisi berjudul Kemana Tujuanmu. Aku melihat dirimu. Sepertinya dalam hidup ini tidak punya tujuan yang pasti. Aku tidak mengerti sebenarnya kemana tujuanmu. Sampai sekarang aku memperhatikan engkau tidak mengerti bagaimana menyelami kedalaman hatimu. Juga engkau tidak paham bagaimana berdialog dengan dirimu sendiri. Demikian pula engkau tidak menyadari mengapa engkau berada di alam dunia ini. Juga engkau tidak jelas apa yang mau engkau perbuat terhadap nikmat kehidupan ini. Sampai saat ini tanda tanya tetap sebagai tanda tanya, tanpa ada jawaban yang pasti. Engkau tetap membisu, tidak mau menjawab. Hanya pandangan matamu yang kosong menatap langit yang menabur bintang. Aku sangat mengerti. Memang engkau betul-betul mencintaiku. Tetapi ketika aku tanya mau kemana, lalu engkau menyahut, terserah engkau saja. Untuk itu sejak sekarang engkau harus punya tujuan yang pasti. Oleh karenanya segera terbitkan edisi pertama dari dirimu sendiri. Jangan sampai diterbitkan orang lain. Kabar sampulnya berupa jalan lurus yang tidak berliku. Selanjutnya engkau melangkah meniti kehidupan ini. Setiap hari dan setiap saat tanpa henti menuju puncak gunung menjulang tinggi. Dalam pikiranmu terkonsentrasi, tidak boleh lengah sekejap pun bahwa engkau sedang menuju puncak gunung. Di sepanjang jalan mungkin kau melihat pemandangan-pemandangan yang indah. Boleh saja engkau menikmatinya, tetapi hanya sekedarnya saja. Jangan sampai lupa tujuan utamamu.
lalu akibatnya engkau akan buang-buang waktu. Demikian pula ketika engkau menapaki jalan menuju puncak gunung, kau melihat batu-batu berserakan menghambat jalan. Jangan putus asa mengatasi rintangan. Bila engkau cerdik, malah menjadi gagasan yang baik. Batu-batu itu engkau buat untuk membangun tanjakan bertangga yang akan mempermudah engkau menuju puncak gunung. Dalam menempuh perjalanan tidak usah tergesa-gesa. Biar lambat asal selamat. Yang penting bukan kecepatan, tetapi arah yang tepat supaya tidak ada penyimpangan. Lebih dari itu, wahai kekasihku, jangan lengah bahwa keinginan untuk mencapai tujuan harus didorong dengan semangat yang besar. Jangan sampai muncul kecemasan yang lebih besar dari semangatmu karena gara-gara melihat banyaknya rintangan dan hambatan di tengah jalan. Wahai kekasihku, bila engkau tidak segera melangkah sejak sekarang, setelah engkau memiliki banyak kemampuan dan keterampilan yang pernah aku ajarkan kepadamu, maka jangan berharap engkau akan dapat menggapai kemajuan. Andai kata dalam perjalananmu menuju puncak gunung, setelah mencapai ketinggian tertentu, lalu engkau diterjang angin puting beliung atau angin kencang, jangan patah semangat. Pesawat terbang ketika tinggal landas melawan arus angin yang berlawanan. Andaikan engkau berhasil mencapai puncak gunung, aku pasti merasa bangga dengan keberhasilanmu. Tetapi ketika engkau gagal, aku tetap mencintaimu. Yang penting bagiku, engkau tidak mesti harus hebat mencapai prestasi. Yang paling penting untuk dirimu, asal engkau tidak berpura-pura, tidak berselingkuh, tidak terlalu penuh basa-basi, dan tidak suka bercerita tentang kesulitan dirimu kepada siapapun. Itu saja persyaratan perempuan yang menjadi kekasihku. Semua itu ada pada dirimu, lengkap sudah, dan cintamu sangat menggebu-gebu. Padahal pertemuan kita secara kebetulan dan tidak pernah direncanakan. Memang akhirnya ternyata cinta tidak usah dicari-cari. Biarkan saja datang secara kebetulan. Akan dirasakan lebih menyenangkan. Bertemu cinta secara kebetulan lebih indah daripada pertemuan-pertemuan yang direncanakan. Pertemuan kita sangat singkat. Awalnya aku mengagumimu, tetapi hanya sekejap langsung aku jatuh cinta. Belum sempat aku memetikmu. Itulah makanya engkau harus memahami beda mengagumi dan mencintai. Ketika aku mengagumi bunga mawar, aku memetiknya. Tetapi ketika aku mencintaimu, aku akan menyirami dirimu dengan kemesraan. Dan aku akan memupukmu dengan pengorbanan. Sebelum aku mengagumi kamu, mungkin awalnya aku merasa iba karena penampilanmu yang sangat sederhana, rambut diikat seperti butut kuda dengan sapu tangan merah, tanpa polesan make up,
Wajahmu terbengong-bengong seperti anak itik kehilangan induknya, tidak tahu mau melangkah kemana. Dalam waktu singkat kita mencapai kata kesepakatan untuk bersama-sama saling membahagiakan. Oleh karena kita sama-sama mencintai kehidupan dan mendapatkan kebahagiaan di tengah-tengah orang yang berbahagia. Kebahagiaan di tengah orang-orang yang menderita adalah kedunguan. Untuk itu, ketika aku dapat membahagiakan dirimu adalah merupakan bagian yang penting dalam kebahagiaanku. Bahkan lebih dari itu, aku berada di puncak kebahagiaan. Untuk membangun kebahagiaan tidak ada persyaratan dengan materi berlimpah. Kebahagiaan tidak dapat diukur dengan banyaknya materi. Juga ukuran kaya raya jangan diukur dengan harta berlimpah. Selagi masih banyak kebutuhan, berarti belum kaya. Ternyata orang yang kaya adalah orang yang tidak banyak kebutuhannya. Kebahagiaan dirasakannya di dalam hati. Jadi sejatinya kebahagiaan adalah terletak pada persepsi pada diri kita sendiri, yaitu ketika kita dapat melihat bahwa kehidupan di dunia ini sebenarnya tidak lebih hanyalah main-main dan senda gurau. Maka ketika kita bermain-main dan bersenda gurau, pasti akan merasakan betapa senangnya hidup ini. Terima kasih.